Dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Baiklah, sidang dugaan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum di Kabupaten Poso tahun 2024 nomor 001-BWSL-PM-26-026-26-26-26 dengan pelapor atas nama Niklas Karawan dan terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso pada hari ini Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 pukul 10.25 dengan agenda pembacaan putusan saya nyatakan dibuka dan terbuka. Sebelumnya saya akan memperkenalkan majelis yang hadir saat ini. Saya Dewi Muni sebagai ketua majelis dan bintang pimpinan, Bapak Iksan Satya ini sebagai anggota majelis dan Mati Persmala sebagai anggota majelis. Pelapor silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir saat ini. Terima kasih atas kesempatan. Pertama, saya selaku ketua tim kuasa hukum Royal Langironi, sarjana hukum, magister hukum, didampingi tim yang lain memperti antara sarjana hukum bersama prinsipal kami Pak Niklas Karawan, sarjana hukum. Sekian dan terima kasih. Baik, terlapor silakan memperkenalkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sebelumnya. Saya dari KPU sebagai terlapor hadir langsung Mansur dan didampingi oleh divisi teknis Pak Roni Makidas. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya sesuai dengan agenda sidang, maka kami akan membacakan putusan sidang tadi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso. Putusan nomor 001-LP-SL-PR-BWSL-K-26-05-2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menimbang bahwa seluruh Kabupaten Poso telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang disampaikan oleh nama Niklas Karawan, SH, tempat tanggal lahir. Saya harap tolong yang hadir untuk mematikan semua alat komunikasi. Saya ulangi. Disampaikan oleh nama Niklas Karawan, SH, tempat tanggal lahir Kakas tanggal 4 bulan 12 tahun 1964, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan Polri, alamat Jalan Trans Sulawesi nomor 49, Desa Tagol, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso. Selanjutnya disebut sebagai pelapor melalui kuasa hukumnya yang bernama Royal Langironi, SH-MH, Novertian Talasendo, SH, dan Sofi Septiani Takay Dengas, SH, dari kantor hukum Royal Langironi, SH-MH, dan partner. Alamat di Kompleks Militer Kompi TNI AD, Pelulang Jawa, Kecamatan Poso, Kota Selatan, Kabupaten Poso, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Maret 2024. Melaporkan KPU Kabupaten Poso, Jalan Pulau Timur nomor 04, Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut terlapor
telah mendengar laporan pelapor, mendengar jawaban terlapor, mendengar keterangan saksi-saksi, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan pelapor dan terlapor. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Poso telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan nomor 001-LT-PL-BW-SL-K-26.08-5 Romawi-2024 yang diregistrasi pada tanggal 15 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut. 1. Uraian pelapor. Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Poso pada tanggal 6 Mei 2024 dan dilakukan perbaikan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 bahwa uraian pelaporan pelapor yakni sebagai berikut. 1.1 bahwa tanggal 2 Mei 2024 pelapor melakukan rapat pleno terbuka untuk penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dalam pemilihan umum tahun 2024. 1.2 bahwa tanggal 2 Mei 2024 terlapor telah mengeluarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso nomor 550 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dalam pemilihan umum tahun 2024. 1.3 bahwa berdasarkan keputusan pelapor tersebut telah ditetapkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso terpilih bahwa pada daerah pemilihan 1 Kabupaten Poso telah ditetapkan 8 anggota legislatif terpilih sebagai berikut. 1. Roslin Tarutabi, ST Partai Demokrat, DCT 4, jumlah suara 6613. 2. Darmawan Yanto, Partai Golkar, DCT 1, jumlah suara 5798. 3. Fitrawanto S. Kerompot Eskom E Partai PKS, DCT 7, jumlah suara 3598. 4. Romi S. Alvin ST, Partai Nasdem, DCT 1, jumlah suara 3479. 5. Muhammad Ramadan, Partai Amanat Nasional, DCT 2, jumlah suara 2877. Misbeu ST, Partai PDIP, DCT 4, jumlah suara 2621. Rohana Hajatu ST, Partai Gerindra, DCT 1, jumlah suara 2509. Rofiko Ismahmud, Partai Demokrat, DCT 1, jumlah suara 2204. 1.4 bahwa terlapor diduga melakukan pelanggaran administratif pemilu, bahwa pelanggaran tersebut yaitu dengan menetapkan calon DPRD Kabupaten Poso terpilih untuk kursi 8 atas nama Rofiko Ismahmud dari Partai Demokrat DPT 1 dengan jumlah suara total 2204. 1.5 bahwa penetapan Rofiko Ismahmud sebagai anggota DPRD terpilih bertentangan dengan tata cara prosedural, mekanisme dan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, bahwa ketidaksesuaian tersebut mengenai penetapan pada pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa hal terdapat 2 orang atau lebih calon DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu dapil, maka calon anggota DPR dengan persebaran wilayah perolehan suara lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon anggota terpilih anggota DPR. 1.6 bahwa untuk DPRD Kabupaten Poso, saya ulangi, untuk DPRD Kabupaten Kota, apabila terdapat 2 orang atau lebih calon anggota DPRD Kabupaten Kota memperoleh suara sah yang sama pada suatu dapil berdasarkan pasal 42 PKPU nomor 6 tahun 2024, maka yang duduk sebagai calon terpilih diberlakukan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 29 ayat 1 PKPU nomor 6 tahun 2024. 1.7 bahwa dari hasil pleno KPU Kabupaten Poso tanggal 5 Maret 2024 tentang berita acara dan sertifikat rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Kota dari kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kota pemilihan umum tahun 2024, maka ditetapkan jumlah suara pelapor dan Rofiko Ismahmud terjadi kesamaan jumlah suara 1220, bahwa
prosedural atau mekanisme tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan mengacu pada pasal 29 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 1.9 bahwa dari hasil pleno Kecamatan Lage, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota, persebaran wilayah perolehan suara pelapor dan Rofiko Ismahmud di tingkat kecamatan sama, maka secara berjenjang dilihat dari persebaran wilayah kelurahan dan desa bahwa dari 35 jumlah total desa dan kelurahan, pelapor persebarannya perolehan suara lebih luas karena tidak terdapat kekosongan suara, sedangkan Rofiko Ismahmud persebaran perolehan suara lebih kecil karena terdapat kekosongan dua desa, yaitu Desa Bukit Bambu dan Desa Tambaro. Saya bacakan sebagai berikut untuk kecamatan Poso Kota, Kelurahan Gebang Rejo, Rofiko Ismahmud 86 suara, Niklas Karawan 17 suara. Poso Kota Kayamanya, Rofiko Ismahmud 59, Niklas Karawan 19. Moiko Baru, Rofiko Ismahmud 8, Moiko Baru, Rofiko Ismahmud 8, Niklas Karawan 12. Moiko Lama, Rofiko Ismahmud 68, Niklas Karawan 21. Gebang Radio Barat, Rofiko Ismahmud 24, Niklas Karawan 9. Gebang Radio Timur, Rofiko Ismahmud 73, Niklas 45. Kayamanya Sentral, Rofiko Ismahmud 38, Niklas Karawan 32. Lagi Kecamatan Lagi, Kelurahan Desa Batu Gensu, Rofiko Ismahmud 6, Niklas Karawan 2. Labuan Dago, Rofiko Ismahmud 8, Niklas Karawan 2. Labuan, Rofiko Ismahmud 17, Niklas Karawan 36. Malai, Rofiko Ismahmud 12, Niklas Karawan 4. Malibuko, Rofiko Ismahmud 6, Niklas Karawan 67. Pandiri, Rofiko Ismahmud 2, Niklas Karawan 18. Ratu Ombu, Rofiko Ismahmud 2, Niklas Karawan 16. CP, Rofiko Ismahmud 21, Niklas Karawan 32. Cilacap, Rofiko Ismahmud 13, Niklas Karawan 10. Sintu Lembah, Rofiko Ismahmud 2, Niklas Karawan 52. Taragolu, Rofiko Ismahmud 2, Niklas Karawan 191. Tambaro, Rofiko Ismahmud 0, Niklas Karawan 34. Tampe Madoro, Rofiko Ismahmud 1, Niklas Karawan 32. Tongko, Rofiko Ismahmud 82, Niklas Karawan 43. Toyado, Rofiko Ismahmud 105, Niklas Karawan 19. Watu Baru, Rofiko Ismahmud 5, Niklas Karawan 22. Poso Kota Selatan, Bukit Bambu, Rofiko Ismahmud 0, Rofiko 0, Niklas Karawan 3. Kaua, Rofiko Ismahmud 11, Niklas Karawan 75. Lembu Mau, Rofiko Ismahmud 17, Niklas Karawan 115. Rano Dunju, Rofiko Ismahmud 4, Niklas Karawan 201. Sayo, Rofiko Ismahmud 32, Niklas Karawan 13. Bone Sompe, saya ulangi, Kecamatan Poso Kota Utara, Bone Sompe, Rofiko Ismahmud 63, Niklas Karawan 12. Kasim Dubu, Rofiko Ismahmud 33, Niklas Karawan 11. Lawangan, Rofiko Ismahmud 159, Niklas Karawan 7. Lawangan Tawongan, Rofiko Ismahmud 67, Niklas Karawan 14. Lombok-Gia, Rofiko Ismahmud 98, Niklas Karawan 8. Madale, Rofiko Ismahmud 40, Niklas Karawan 5. Tegarejo, Rofiko Ismahmud 56, Niklas Karawan 19. Total keseluruhan Rofiko Ismahmud 1220, Niklas Karawan 1220. 1.10 bahwa berdasarkan ketentuan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum mengacu pada pasal 29 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, sangat jelas pelapor yang seharusnya ditetapkan sebagai calon anggota DPD Poso terpilih pada daerah pemilihan 1 Poso
tetapi dalam penentuan calon terpilih terlapor melakukan pelanggaran administrasi dengan menetapkan Rofiko Ismahmud sebagai calon anggota DPRD Poso terpilih pada daerah pemilihan 1 Poso. 1.11 bahwa atas pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan terlapor tersebut pelapor mengalami kerugian karena bukan ditetapkan sebagai calon DPRD Kabupaten Poso terpilih pada daerah pemilihan 1 pada kursi ke-8. 2. Bukti-bukti pelapor. Pelapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti sebagai berikut. Kode bukti P1 jenis bukti salinan keputusan KPU Kabupaten Poso nomor 1550 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Poso pada pemilihan umum tahun 2024 tanggal 2 bulan Mei tahun 2024. P2 salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model D hasil KAPKO DPRD KAPKO. P3 salinan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. P4 berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota dan setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 23 bulan Februari tahun 2024 Poso Kota Utara. P5 berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota dalam setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 29 Februari tahun 2024 Poso Kota. P6 berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota dalam setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024 Kecamatan Poso Kota Selatan. P7 berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota dalam setiap TPS dalam wilayah Kecamatan untuk pemilihan umum tahun 2024 Kecamatan Melagi. P8 bukti serah terima konfirmasi dan permohonan permintaan data dari Kantor Royal Langroni SHMH tanggal 15 Maret 2024. P9 bukti konfirmasi dan permohonan permintaan data tanggal 15 Maret 2024. P10 salinan keputusan KPU Kabupaten Poso nomor 1340 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso tahun 2024. 3. Keterangan saksi atau ahli yang diajukan oleh pelapor. Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 27 Mei 2024 menghadirkan satu orang ahli. Ahli yang dihadirkan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 3.1 keterangan ahli Marwan Martino Kawinda SHMH yang pada pokoknya menerangkan bahwa ahli berdomisili di Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan berprofesi sebagai advokat atau konsultan hukum di Rumah Sakit Kandung Manado. Bahwa ahli pernah menjabat sebagai anggota Bawaslu pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 di Bawaslu Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa ahli menjelaskan mengenai suara yang sama jika ada suara yang sama dalam satu dapil, bagaimana penyelesaiannya serta penegasannya terhadap pemohon, bagaimana mekanismenya dan cara-cara yang diambil yang harus sesuai dengan PKP itu sendiri. Sebagaimana yang ahli ketahui di PKPU 6 tahun 2024 dan ahli menjelaskan sebagaimana dalam pasal 28 dan 29 PKPU nomor 6 tahun 2024. Bahwa ahli memberikan keterangan terkait penetapan calon terpilih di Kabupaten Poso, yakni calon di daerah pemilihan 1 Poso ini mempunyai 2 suara yang sama. Apabila itu terjadi, maka menggunakan dasar PKPU 6 tahun 2024 tentang penetapan kursi, penetapan pasangan calon dan calon terpilih di pasal 29. Selanjutnya, dalam hal terdapat 2 orang atau lebih calon anggota DPR oleh suara sah yang sama dalam satu dapil, maka calon anggota DPR yang dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih, saya ulangi,
calon anggota DPR yang dengan persebaran wilayah perolehan suara yang luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR. Dengan ini mengatur tentang anggota DPR RI dan di pasal 42 kalau tidak salah untuk calon anggota DPRD ini diberlakukan secara mutatis mutandis, artinya diberlakukan sama. Bahwa ahli menerangkan terkait mekanisme dan tata cara perubahan mengajukan permohonan pelanggaran administrasi. Apakah boleh perubahan itu diajukan pada saat sidang pertama dilakukan dalam berita acara permohonan? Sebenarnya kalau tidak diatur secara detail atau runut pada sidang, apapun dalam permohonan hukum, perdata dan administrasi dan dari pengalaman ahli pada peradilan di Bawaslu itu bisa dilakukan perubahan asal tidak dalam perubahan pokok perkara. Selanjutnya ahli menerangkan mengenai penulisan ketua atau KPU itu sendiri sebenarnya tidak masalah ketua karena dikarenakan ketua itu juga bertindak ke dalam atau keluar. Jika kalau diajukan ketua itu sudah menyangkut komisioner keseluruhannya berdasarkan pleno yang diterkam oleh KPU itu sendiri. Bahwa ahli menerangkan dasar pelaporan ini menggunakan Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan bahwa pintu masuknya melalui Perbawaslu nomor 7 tahun 2002 pasal 8 ayat 1 kalau tidak salah itu dijelaskan bahwa pelapor dalam hal ini adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Spesifikasinya mempunyai hak pilih dalam hal ini di daerah atau dapil tertentu. Yang kedua, peserta pemilu, dan ketiga, pemantau pemilu. Dalam hal ini, pelapor adalah warga Indonesia yang mempunyai hak pilih, tapi mungkin dalam pemahaman persepsi itu ada di sengketa pemilu di Perbawaslu 9 tahun 2022 sudah dijelaskan yang bisa melakukan itu peserta pemilu. Peserta pemilu dalam Perbawaslu adalah partai politik dalam penetapan dalam hal pencalonan anggota DPR mewakili partai politik. Bahwa ahli menjelaskan bahwa tahapan pemilu itu dengan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 itu mengamanatkan kepada KPU memiliki kewenangan untuk melakukan tahapan pemilu. Kalau di PKPU 3 Tahun 2023 kalau tidak salah itu dijelaskan bahwa tahapan pemilu itu mulai sejak persiapan yaitu penyelenggaraan peraturan KPU dan rekapitulasi data pemilih, seleksi mengenai calon peserta, kampanye sampai dengan pelantikan presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2024. Itu tahapan pemilu dalam PKPU 3 tahun 2022. Bahwa ahli menerangkan terkait surat keputusan penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh KPU itu merupakan proses tahapan. Itu jelas masuk dalam tahapan pemilu seperti PKPU 3 tahun 2022. Masuk juga mengenai penetapan kursi dan calon terpilih dan dikuatkan oleh PKPU 6 tahun 2024. Itu masuk dalam tahapan karena tahapan sampai masuk dalam pelantikan presiden tanggal 20 Oktober 2024. Bahwa ahli menerangkan terkait pelanggaran administrasi yakni mengenai masalah tata cara prosedur dan mekanisme dalam hal ini penentuan kursi calon dan atau caleg terpilih. Bahwa ahli menerangkan objek sengketa dalam pelanggaran pemilu administrasi itu tidak ada surat keputusan atau berita acara. Bahwa ahli menjelaskan terkait persebaran wilayah, terkait itu kita tahu sendiri. KPU menetapkan dapil di kota-kota itu dari kecamatan dan kelurahan atau desa. Jadi wilayah persebarannya dilihat dari kecamatan, kalau ini semua turun ke wilayah kelurahan desa. Jika masih sama, kalau dipakai perlingkungan atau apa istilahnya di sini karena itu akan per TPS. Kalau sudah terpenuhinya misalnya 2 karena pas di kecamatan untuk foto 4 kecamatan di foto saat ini. Nah, dilihat turun ke kelurahan atau desa. Nah, itu dilihat kalau dia terpenuhi semua dan kalau ada satu caleg yang tidak terpenuhi satu saja kelurahan, maka yang dipakai yang memiliki. Jadi kalau mau dilihat kelurahan masuk satu saja, itu termasuk dalam sebaran. Nah, kalau kita bahas bagaimana persyaratan verifikasi partai politik tentang 75% provinsi, 50% kabupaten kota, dan 25% kecamatan. Jadi, kalau terjadi satu saja dari satu kelurahan itu memenuhi. Tetapi kalau ada yang tidak memenuhi itu turun ke kelurahan atau desa. Jadi,
kalau ada satu saja yang terpenuhi itu yang ditetapkan sebagai calon terpilih. Dan kita baca pasal-pasal selanjutnya, apabila itu terisi dipakai perempuan, kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki dipakai nomor urut. Itu pasal yang digunakan dari 28, 29, dan 30 di PKPU 6 tahun 2024. Bahwa ahli menerangkan bahwa untuk pemilih sendiri diambil dari hasil di TPS, tetapi KPU berjenjang melalui TPS direkapitulasi di pleno di tingkat PPK itu keluar ada 2 form suara per kelurahan, baru form suara per kecamatan. Di kota itu di pleno lagi keluar hasil form suara kabupaten. Bahwa ahli menerangkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membuka bagi caleg itu sendiri apabila permasalahan seperti ini dibuka laporan administrasi seperti ini. Menurut pengetahuan ahli, administrasi ini ada 2 cara penyelesaian melalui klarifikasi dan hasil-hasil klarifikasi atau ahli atau terlapor dan pelapor itu dipleno oleh Bawaslu Kota, dalam hal ini Bawaslu Poso, dan itu ditentukan jenis pelanggaran apa, administrasi, pelanggaran pemilu lainnya, atau pelanggaran pidana atau netralitas pemilu. Kalau pelanggaran administrasi keluar rekomendasi dari KPU seperti ini rekomendasinya, minta KPU merubah surat keputusan karena berdasarkan pertimbangannya. Sekarang diadjudikasi, jadi hasil pemeriksaan ini diambil kesimpulan dan putusannya direkomendasi ke KPU. Kalau dikabulkan itu akan dirubah SK tersebut, kira-kira seperti itu. Bahwa ahli menerangkan mekanisme yang ada, yaitu pasal 29 ayat 1 PKPU 6 tahun 2024 ini, persebaran wilayah peroleh suara jadi persebaran wilayah kecamatan turun berjenjang per kelurahan desa, seperti itu. Kalau perhitungan, kalau lihat kecamatan yang punya hak yang sama, kecamatan satu kelurahan saja yang terisi, satu suara pun dihitung terpenuhi kecamatan, semua begitu. Kalau kecamatan terpenuhi, semua turun ke kelurahan. Kalau dia terpenuhi seluruh kelurahan desa, kembali dilihat caleg, perempuan dia yang diprioritaskan. Begitu mekanisme dari PKPU 6 tahun 2024. Kalau tidak juga ada perempuan, tetapi dalam hal ini ada perempuan, itu kalau persebarannya sama berjenjang di wilayahnya itu. Tapi kalau ada yang lebih luas, dia yang ditetapkan sebagai calon terpilih. Dia seperti semua, dia prioritaskan perempuan setelah itu nomor urut seperti di mekanismenya ada di PKPU 6 tahun 2024. Bahwa ahli menerangkan yang bisa klarifikasi itu adalah peserta pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Tetapi kalau mau ajukan surat seperti surat keberatan atau surat imbauan peringatan, itu bisa saja karena warga negara Indonesia punya hak yang sama sebagai pengawasan jalannya pemilu. Itu kewajiban Bawaslu bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada hak-hak yang bisa diajukan oleh masyarakat untuk melapor jika ada kejanggalan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sendiri. Jadi kalau yang tadi ada surat seperti menjadi perhatian sebenarnya, baik KPU juga Bawaslu dalam hal ini menindak sebagai pengawasan untuk penetapan yang menjadi objek sengketa saat ini. Kalau pengalaman ahli di mana setiap tahapan itu ahli pribadi berkoordinasi dengan KPU. Ahli menyampaikan potensi-potensi masalah. Tugas Bawaslu sebenarnya amanat Undang-Undang 7 sampaikan di Bawaslu itu ada dasarnya IKP, Indeks Kerawanan Pemilu. Setiap tahapan itu harus mencari potensi-potensi permasalahan dikoordinasikan dengan KPU. Seperti pengalaman ahli di pemilu 2019 dan pilkada 2020 kemarin. Bahwa ahli menerangkan bahwa di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 penyelenggaraan pemilu baik KPU berjenjang, KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten, begitu juga mempunyai kewenangan masing-masing. Tetapi wajib hukumnya bagi penyelenggara itu kalau dalam hal keraguan-keraguan koordinasi satu tingkat di atasnya. Kalau misalnya KPU Poso satu tingkat ke KPU provinsi untuk koordinasi kalau ada keraguan-keraguan dalam kewenangannya ada di KPU Poso. Selanjutnya, jika ada penafsiran atau yang tidak pas sesuai aturan, maka boleh seperti ini. Penyelesaiannya menjadi pelanggaran administrasi nanti diputus oleh Bawaslu. Apakah benar mekanisme yang dipakai KPU Poso dalam hal ini ditetapkan calon terpilih sebagaimana mekanismenya ada di peraturan KPU tahun 2024? Bahwa ahli menerangkan
bahwa di Undang-Undang Nomor 7 Pasal 2 dan Pasal 3 itu ada asas pemilu jujur, adil, pemilihan dilakukan secara bebas, jujur, adil di Pasal 2 dan Pasal 3. Mengenai prinsip penyelenggaraan pemilu harus profesional, akuntabel, efisien, dan harus berkepastian hukum. Jadi dalam hal ini KPU dalam melaksanakan segala sesuatu hal itu harus sesuai dengan aturan yang ada dalam hal peraturan ini KPU itu sendiri. Bahwa ahli menerangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 dalam penentuan semua itu kewenangan KPU tidak melibatkan kewenangan partai politik. Kewenangan parpol itu nanti muncul setelah dilantik. Itu kembali caleg-caleg itu turut ada di Undang-Undang Parpol. Dalam penentuan ini adalah kewenangan KPU kabupaten seperti itu. Kecuali untuk penentuan surat-suratnya ada di situ. Tapi untuk menentukan siapa yang terpilih, perhitungannya dan tata caranya adalah kewenangan KPU dan tidak ada intervensi dari partai politik. Bahwa ahli menerangkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kan yang bisa hadirkan di samping KPU ada Bawaslu sebagai pengawas peserta pemilu. Dalam hal ini utusan dari partai politik dan masyarakat biasa diundang keamanan, polisi dan Forkopimda. Kalau itu semua tidak keberatan. Itulah saya jelaskan asas pemilu dan prinsip pemilu harus profesional dan berkepastian hukum. Kalau dari aturan kalau dari aturannya itu salah, itu dirubah dan tidak bisa jadi alasan pembenar. Tidak ada keberatan, tidak bisa jadi alasan pembenar, dan itu dituntut diamankan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu harus profesional, teliti dan akuntabel juga. Dalam hal ini juga Bawaslu bisa saja lewat pengawasannya, mungkin penafsirannya waktu itu tidak sampai. Tapi pengalaman ahli waktu di mana Bawaslu menang, kebetulan ahli punya latar belakang pendidikan hukum, dibahas sudah dengan staf apa potensi-potensi masalah apabila sudah ada surat dari permohonan sebelum pleno. Itu menjadi perhatian khususnya sebenarnya Bawaslu. Seharusnya memantau bagaimana KPU masyarakat aturan seperti itu. Jadi kadang-kadang ahli memberikan masukan atau kajian ke KPU, jadi hati-hati dalam mengambil keputusan seperti itu. Tidak ada alasan KPU dengan tidak adanya keberatan itu sudah selesai. Dan ini sudah ajukan keberatan seperti ini dan diadjudikasi. Itu kalau putusan yang memerintahkan KPU untuk dirubah maka dirubah, karena wajib bagi KPU selama 3 hari harus melaksanakan keputusan Bawaslu itu sendiri. Bahwa ahli menerangkan bahwa untuk menghadiri pleno dan rekapitulasi itu direkomendasi oleh partai politik. Dan parpol ini kita tahu sendiri, kan caleg itu sendiri, kalau parpol mempunyai objektivitas yang punya perlindungan terhadap caleg itu sendiri sama. Itu tidak jadi masalah. Tapi kalau ada unsur-unsur caleg-caleg tertentu yang kualitasnya itu menjadi masalah, seperti itu, KPU ini dalam hal bukan tidak bisa berpatokan pada keberatan atau tidak. Ya, kalau itu keliru harus dipertimbangkan, apalagi sudah diajukan surat dalam penetapan itu sendiri. Nah, harus dipertimbangkan sesuai dengan aturan yang ada. Dalam hal ini peraturan KPU nomor 6 2024. Jadi tidak menjadi alasan KPU tidak tahu dengan peraturan itu. Bahwa ahli menerangkan dalam persidangan bahwa kalau dari pasal itu sendiri ahli sudah menarik kesimpulan persebaran secara berjenjang. Juga mengenai verifikasi parpol yang ahli pakai contoh 76% di provinsi, 50% di kabupaten dan membagi kecamatan saja di satu kelurahan itu selesai. Tetapi wajib pada saat verifikasi itu sampai tingkat PAC atau anak ranting. Di samping itu juga kita pakai juga undang-undang pemerintah. Wilayah seperti apa? Wilayah yang ada di wilayah negara adalah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, dan lingkungan, dan itu ada 7 kepemimpinan itu sendiri. Bahwa ahli menerangkan, jadi korelasinya ada suara yang sama, 2 caleg dalam satu partai, mekanismenya diatur di pasal 29. Mungkin yang menjadi permasalahan KPU bagaimana untuk mekanisme itu diatur dalam PKPU nomor 6 tahun 2022. Itu kesebaran wilayah secara berjenjang yang sudah ahli jelaskan tadi. Kesebaran wilayah seperti apa di wilayah seperti kecamatan, kelurahan,
Dan kalaupun terpenuhi, semua dilihat dari lagi perhitungan secara berjenjang seperti itu menurut penafsiran ahli, dan itulah yang dimasukkan dalam persebaran wilayah. Kalau mau pakai suara terbanyak, iya, tapi ini yang khusus yang punya suara yang sama. Kalaupun ada parpol yang tidak punya caleg dan ada mekanismenya di dapil itu dipakai yang terdekat dan atau dapil provinsi yang mempunyai suara terbanyak, mekanisme jelas diatur di PKPU 6 tahun 2024. Bahwa ahli menerangkan bahwa dilihat dari undang-undang pemerintah yang ada, otonomi daerah jelas diatur mengenai kewilayahan. Di samping aturan-aturan yang ada, pengalaman-pengalaman kemarin dalam penentuan keputusan KPU yang dipakai penetapan verifikasi partai politik mengenai kepengurusan dan dapil itu sendiri kan di PT dipakai perlindungan, apalagi untuk TPS. Lingkungan yang sama harus di TPS yang sama, dan lingkungan yang sama diusahakan kemarin memilih atau DPT yang ada di TPS. Itu satu lingkungan dengan TPS dan itu menjadi dasar KPU. Diatur aturan yang ada di lingkungan kelurahan atau desa wilayah-wilayah di KPU kemarin. Pengalaman kami dalam penentuan DPT dan verifikasi partai politik, bahwa ahli menerangkan secara berjenjang itu di dapil untuk kabupaten kota, wilayah kecamatan, jadi ada berapa kecamatan dalam satu dapil. Kalau dia sudah terisi semua berjenjang di kecamatan dan perkelurahan dan desa, kalau dia terisi semua itu dibagi wilayah per wilayah lingkungan. Berarti kalau ahli melihat di lingkungan ada beberapa yang tidak terisi. Tapi kalau di kelurahan desa itu sudah ada suara dan lebih luas, itu sudah karena itu berjenjang, karena ini kan berjenjang seperti itu. Bahwa ahli menerangkan bahwa pasangan DPD juga dilihat dari wilayah provinsi dan kabupaten kota, tetapi khusus DPRD kabupaten kota itu di pasal 42 PKPU 6. Penentuan dari calon terpilih DPRD pasal 28 sampai dengan pasal 30 mengatur DPR RI. Tetapi pasal itu diberlakukan mutatis untuk pemilihan DPRD kabupaten kota. Jadi untuk pasal 6 itu tidak diberlakukan untuk DPRD kabupaten kota karena memang sudah dijelaskan pasal-pasal tertentu. Untuk calon DPRD kabupaten itu jelas di pasal 29 ayat 1. Bahwa ahli menerangkan kalau sebaran lebih luas jadi persebaran di setiap wilayah untuk pasangan calon secara nasional. Tetapi DPRD kota sama ke tingkat kelurahan atau tingkat lingkungan kalau persebarannya sama. Persebaran yang ada di suara di kelurahan itu sendiri, satu saja suara di kelurahan itu misalnya mewakili persebaran di kelurahan itu sendiri seperti itu. Bahwa ahli tidak melihat bukti, tetapi informasi dari pemohon bahwa pemohon terisi semua di persebaran di kelurahan maupun di desa. Tetapi caleg yang satu itu ada 2 kelurahan atau desa yang tidak terisi. Menurut ahli, yang dipakai persebaran itu yang terisi seluruh wilayah desa dan kelurahan itu sebenarnya mekanisme di PKPU 6 ini yang kemudian ditetapkan sebagai caleg terpilih. Bahwa ahli menerangkan dari kecamatan kalau terisi per kecamatan berarti turun per kelurahan desa. Kalau dipakai kecamatan semua sama. Dipakai persebaran wilayah itu dari kecamatan, kelurahan dan lingkungan serta memang itu belum terisi kalau pendapat ahli wilayah secara berjenjang. Ya, saya lanjutkan lagi. Jawaban terlapor. Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 22 Mei 2024 telah menyampaikan dan membacakan jawaban atas laporan pelapor. Adapun uraian jawaban terlapor adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Tentang laporan tidak memenuhi syarat untuk diregistrasi. 1.1 bahwa mencermati surat Bawaslu Kabupaten Poso nomor 075-DP.02-KAT-09-09-05-2024 tanggal 15 Mei 2024 perihal pemberitahuan dan panggilan sidang beserta lembarannya, yakni pemberitahuan perbaikan tanggal 15 Mei 2024, keterangan jelas, keterangan kedua, identitas terlapor yakni Ketua KPU Kabupaten Poso. 1.2 bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 17 Mei 2024
Dalam persidangan majelis pemeriksaan mempersilahkan pelapor untuk melakukan perbaikan atas subjek pelapor dari semula Ketua KPU Kabupaten Poso menjadi KPU Kabupaten Poso, yang mana sekarang dan jelas subjek terlapor berubah dari personel Ketua KPU Kabupaten Poso menjadi laporan kepada lembaga Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Poso. 1.3 bahwa jika merujuk pada keputusan Bawaslu nomor 169-TP/K1-05-2/2023 tentang petunjuk teknis penanganan pelanggaran pemilihan umum pada bab 3 poin D.3 angka 2 huruf C. Terang dan jelas menegaskan bahwa perbaikan laporan di persidangan hanya untuk menambah dan mengurangi laporan tanpa mengubah materi laporan. Dan huruf G, perbaikan hanya meliputi pencoretan yang keliru dan menuliskan kata-kata yang benar serta pemberian para pihak majelis pemerintah. 1.4 bahwa selanjutnya merujuk peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum pasal 15 ayat 3 menegaskan bahwa pihak terlapor berdasar formal yang katanya sudah terpenuhi pada masa perbaikan sebelum proses penanganan direkomendasikan untuk diproses sesuai peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2002 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum yang menegaskan pada pasal 8 Y bahwa pihak terlapor adalah KPU Kabupaten Poso. 1.5 bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terang dan jelas terlapor tidak melakukan perbaikan atau melengkapi syarat formal tersebut sehingga apabila merujuk peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2002 pasal 24 ayat 7 seharusnya laporan tidak diregistrasi. Angka 2 eksepsi tentang pelapor tidak berhak mengajukan laporan legal standing. 2.1 bahwa merujuk Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 pasal 8 ayat 2 dan merujuk Perbawaslu nomor 8 tahun 2022 pasal 6 ayat 1 pelapor terdiri dari A. Warga negara Indonesia, B. Peserta pemilu, C. Pemantau pemilu. 2.2 bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat 27 peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu DPR, DPR provinsi, DPRD kabupaten kota. 2.3 bahwa merujuk pada laporan perbaikan nomor 01-LP-ADN-PL-BWSL-A/5-5/2024 tanggal 15 Mei 2024 pelapor atas nama Niklas Karawan yang mana pelapor merupakan caleg Partai Demokrat daerah pemilihan 1 nomor 2 dan merupakan anggota Partai Demokrat sehingga terkualifikasi sebagai anggota partai politik dan tidak dapat dikualifikasi sebagai warga negara Indonesia karena memiliki status sebagai peserta pemilu. 2.4 bahwa sebagai peserta pemilu seharusnya yang berhak menjadi pelapor adalah partai politik sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 27. Instansi adalah ketua dan sekretaris Partai Demokrat atau yang diberi kuasa untuk itu. 2.5 bahwa berdasarkan nilai tersebut maka terang dan jelas pelapor tidak memiliki legal standing untuk menjadi pelapor. Angka 3 tentang eksepsi kekeliruan dalam rekomendasi tindak lanjut laporan. 3.1 bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 telah dilaksanakan rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh partai politik termasuk partai politik pelapor yakni Partai Demokrat dan juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Poso. Indikasi Ketua Bawaslu Poso atas nama Ibu Helmi Mongi. 3.2 bahwa pada rapat pleno tersebut tidak terdapat keberatan atau tanggapan dan masukan baik dari partai politik maupun dari Bawaslu Kabupaten Poso sehingga telah diterbitkan berita acara dan surat keputusan KPU Kabupaten Poso nomor 1550 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Poso. 3.3 bahwa oleh karena telah diterbitkan dan ditetapkan dalam surat keputusan KPU nomor 1550 pada tanggal 2 Mei 2024 maka seharusnya pelapor mengajukan sengketa proses untuk memohonkan pembatalan SK KPU dan bukan dikualifikasi sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilu. B. Jawaban atas pokok laporan. Bahwa uraian eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara. 1. Bahwa mencermati substansi uraian laporan pelapor mendalilkan bahwa penerapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Poso daerah pemilihan Poso 1 Partai Demokrat atas nama Rufiko S. Mahmud telah yang dilakukan oleh pelapor diduga melanggar PKPU nomor 6 tahun 2024
tentang penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Pasal 29 ayat 1 dengan dalil bahwa meskipun perolehan suara pelapor sama Rufiko Ismamud yakni 1220 suara, namun persebaran suara pelapor lebih luas dari calon terpilih atas nama Rufiko Ismamud, sehingga yang seharusnya ditetapkan sebagai calon terpilih adalah pelapor. Dua, bahwa ketentuan PKP nomor 6 tahun 2002 pasal nomor 2 junto pasal 29 sebagaimana kami kutip. Dalam hal terdapat dua orang atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu KPU, maka calon anggota DPR dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR. Tiga, penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Poso dilakukan pada rapat pleno terbuka pada tanggal 2 Mei 2024 yang dihadiri oleh partai politik peserta pemilu dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Poso, yang mana dalam rapat pleno terbuka tidak terdapat tanggapan dan atau keberatan dari peserta pemilu maupun Bawaslu Kabupaten Poso maupun dari peserta yang hadir lainnya. 4. Bahwa dasar penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Poso dapat satu Partai Demokrat atas nama Rufiko Ismamud berdasarkan data hasil perolehan suara dan persebaran sesuai dengan SK KPU nomor 1338 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut. Tabel 11 sebaran perolehan suara tingkat kecamatan. Untuk tabel 11 dianggap dibacakan. Keterangan tabel 1.1. 1. Bahwa berdasarkan persebaran perolehan suara tersebut, maka pemilih Rufiko Ismamud tersebar di 4 kecamatan dan unggul di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Poso Kota dan Kecamatan Poso Kota Utara. 2. Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut, maka pemilih Nikas Karawan SH MPD tersebar di 4 kecamatan dan unggul di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Lade dan Kecamatan Poso Kota Selatan. Tabel 1.2 sebaran perolehan suara tingkat desa dan TPS. Tabel 1.2 sebaran perolehan suara tingkat desa dan TPS dianggap dibacakan. Selanjutnya, keterangan tabel 1.2. 1. Bahwa berdasarkan sebaran suara tersebut, pemilih Rufiko Ismamud tersebar di 35 desa dan unggul di 20 desa dan 169 TPS dari 213 TPS. Kedua, bahwa berdasarkan sebaran suara tersebut, pemilih Nikas Karawan SH MPD tersebar di 35 desa dan unggul di 15 desa dan 149 TPS dari 213 TPS. Angka 5. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut disimpulkan persebaran perolehan suara pelapor dan calon terpilih sebagai berikut. 5.1. Rufiko Ismamud unggul di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Poso Kota dan Poso Kota Utara di 20 desa kelurahan serta 169 TPS. 5.2. Niklas Karawan SH MPD unggul di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Lage dan Kecamatan Poso Kota Selatan di 15 desa kelurahan serta 149 TPS. Angka 6. Bahwa penetapan calon terpilih sebagaimana diatur dalam PKPU 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum dan surat keputusan KPU RI nomor 503 tahun 2024 tentang tata cara penetapan pasangan calon terpilih, perhitungan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. 7. Bahwa pemaknaan persebaran lebih luas secara berjenjang sebagaimana rumusan pasal 42 junto pasal 29 tersebut adalah sebagai berikut. 7.1. Bahwa prinsip keterpilihan calon adalah suara terbanyak dan prinsip keterwakilan adalah representasi persebaran yang lebih luas berdasarkan jumlah pemilih terbesar yang merupakan prinsip penentuan daerah pemilihan. 7.2. Bahwa berdasarkan prinsip tersebut, maka pemaknaan persebaran lebih luas harus didasarkan kepada jumlah pemilih terbanyak pada setiap kecamatan dan desa. Angka 8. Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut dan merujuk pada hasil sebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud angka 4 dan
Angka 5, maka KPU Kabupaten Poso menetapkan calon anggota DPRD Kabupaten Poso Dapil 1 Partai Demokrat atas nama Rofiko Ismahmud yang suaranya lebih banyak di 2 kecamatan dan 20 kelurahan desa. Angka 9, bahwa meskipun demikian, oleh karena adanya keberatan atau laporan dari pelapor yang memiliki pandangan berbeda terhadap pemaknaan pasal tersebut dengan mengedepankan asas pemilu dan asas-asas pemerintahan yang baik, maka untuk memberikan penegasan terhadap pemaknaan PKPU nomor 6 tahun 2024 pasal 42 junto pasal 29, maka pelapor telah bersurat kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk meminta penjelasan pemaknaan pasal tersebut sebagai bentuk peraturan dan sampai saat ini masih menunggu jawaban dari KPU RI dan akan telah sampaikan jawaban surat atau keterangan mengenai hal tersebut ke dalam persidangan selanjutnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini. 10. Bahwa pada kesempatan ini perlu kami tegaskan bahwa pelapor dalam menjalankan tugas dan kewenangan serta kewajiban telah bertindak sesuai dengan tata cara prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan. Petitum. Berdasarkan uraian fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa pelapor telah melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah didalilkan oleh pelapor dalam laporannya. Berkenaan dengan laporan, terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak laporan pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi terlapor. 2. Menyatakan sah demi hukum tindakan terlapor dalam menetapkan calon terpilih pada tanggal 2 Mei 2024 sesuai surat keputusan KPU Kabupaten Poso nomor 1550 tahun 2024. 3. Menyatakan terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. 4. Menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Atau apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Poso berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Angka 5. Bukti-bukti terlapor. Bukti terlapor, bukti T1 sampai dengan T8 dianggap dibacakan. Selanjutnya, angka 6. Keterangan saksi yang diajukan oleh terlapor. Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 9 Mei 2024 menghadirkan satu orang saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada waktunya menerangkan sebagai berikut. 6.1. Keterangan saksi atas nama Christian A. Orwo, anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk keterangan saksi atas nama Christian A. Orwo MH, anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dianggap dibacakan. 7. Kesimpulan. Pelapor dan terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sekretaris pemeriksa di hadapan Majelis Pemeriksa. Pelapor menyampaikan pada tanggal 30 Mei 2024 dan dibacakan pada sidang pemeriksaan pada tanggal 30 Mei 2024. Selanjutnya, pelapor menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 Mei 2024 pada sidang pemeriksaan di hadapan Majelis Pemeriksa. Kesimpulan pelapor dan terlapor telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam putusan ini telah diketahui, dibaca serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa. 8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa. 8.1. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang telah dilaksanakan sebagaimana pokok permasalahan dalam laporan nomor 001-PL-PL-BWSL-K-26.08-5 yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh pelapor maupun terlapor diperoleh fakta-fakta sebagai berikut.
8.1.1 bahwa pada tanggal 18 Maret tahun 2024 KPU Kabupaten Poso telah menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Poso nomor 1340 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso. 8.12 bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Poso nomor 1340 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Poso daerah pemilihan 1 Partai Demokrat nomor 1 atas nama Prof. Viko Ismahmud dan nomor 2 atas nama Niklas Karawan Esa memperoleh suara yang sama yakni masing-masing berjumlah 1.220 suara. 81.3 bahwa persebaran perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Poso daerah pemilihan 01 Partai Demokrat nomor urut 01 atas nama Viko Ismahmud, nomor urut 02 atas nama Niklas Karawan Esa untuk tingkatan kecamatan berdasarkan pencermatan model D hasil KAPO garis mendatar DPRD KAPO sebagai berikut. Untuk sebaran tingkat kecamatan dianggap dibacakan. Selanjutnya 81.4 bahwa data persebaran perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Poso daerah pemilihan 01 Partai Demokrat nomor urut 01 atas nama Viko Ismahmud, nomor urut 02 atas nama Niklas Karawan Esa untuk tingkatan kelurahan desa berdasarkan pencermatan model D hasil kecamatan